Pengen lebih berkarya gitu sih, soalnya kalau dengan berkarya itu kita bisa memperbanyak relasi dengan orang luar di sana juga. Lampu-lampunya juga harus diarahin kayak harus pas gitu. Susah ternyata nggak segampang itu, ternyata jadi lighting kayak begini. Musik tuh nggak cuma main doang. Ternyata bisa menguasai itu Jadi juga. kayak ngelipet kabel aja juga ada itu. Ada cara Enggak. Tapi sejauh ini kalian gimana? Kita enjoy. Kita enjoy. Nah, Kita kan juga sudah memilih musik ya, jadinya kita enjoy aja. Hai Vokanisia, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Ya, dan masih dengan tema kita Semarak Hardiknas 2026 ya, BPPP Seni Budaya. Kali ini di Obsesi kita kali ini kita jalan-jalan ke SMK Negeri 2 Kasihan Bantul atau yang biasa disebut dengan SMM. Oke. Dan kali ini kita bakal seru-seruan bareng ya di sini. Kita nggak cuma ngobrol soal sekolah dan juga prestasi, tapi juga tentang pengalaman mereka sebagai seorang siswa di SMK ini gitu ya, yang aktif, kreatif dan juga inspiratif pastinya. Ya, kali ini sudah hadir 3 narasumber kita, nggak cuma 1, 2, tapi kali ini 3 ya yang hadir di sini, yang akan siap berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman mereka sampai pandangan mereka seperti apa sih gitu ya tentang pendidikan dan juga masa depan. Langsung saja kita akan sapa 3 narasumber kita yang sudah hadir kali ini. Kita akan kenalan langsung dulu ya. Oke, boleh kenalan dia siapa? Saya Fiza. Fiza. Ya. Fiza kelas 10 instrumen biola. kelas 10 instrumen biola dengan Fiza. Oke, next berikutnya Saya Allegra, Aha. kelas 10 dari instrumen cello. kelas 10 dari instrumen cello. Iya. Fiza, Allegra, terus Yola Yola. di kelas 11 instrumen klarinet. kelas 11 instrumen klarinet. Nah, itu tadi Vokadesia, kita udah kenalan bareng dengan Fiza, Allegra, Yola ya. Ini Vika mesti inget-inget nih ya. Oke, kalian boleh spill dikit nggak sih kenapa kalian itu tertarik dengan SMK Negeri 2 Kasihan Bantul ini? Dari Fiza coba. Jadi saya itu memang dari awal itu kemauan emang di SMM. Karena sedari awal tuh saya sudah mulai tertarik SMM tuh karena SMM itu lebih mengembangkan juga musik klasik. Jadi saya ingin mengembangkan dan juga meningkatkan musik klasik saya di sini. Tapi karena emang bakatnya di situ ya? Ya, Suka gitu ya? Suka. Oke. Dari hobi, awalnya dari hobi, sekarang malah makin suka lagi. Makin suka ya? Iya, Oke. Fiza dari mana sih? Dari mana? Dari Jogja. Udah Jogja juga. Oke, kalau Allegra gimana? Kalau aku kebetulan sama kayak Fiza. Dari kecil suka musik Suka musik. dan sempat mengikuti lomba SMM Fun, mendapatkan juara 1, yaitu boleh masuk ke SMM tanpa tes wawancara. Oh, luar biasa. Oke, kalau Yola? Aku malah passionnya awalnya dance. Oke, Iya. kenapa tertarik di SMM bukan Nah, yang karena seni itu kan berhubungan ya Kak. Dance itu kan juga ada musiknya nih. Ya, betul. Jadi aku nggak mau terus ada di zona nyaman aku. Aku pengen berproses dan pengen mencari ilmu yang lebih lagi. Oke, dan sejauh ini gimana? Nyaman nggak dengan Nyaman pilihan sih, kamu Kak. yang saat ini gitu? Dengan bidang yang kalian pilih gitu? Iya. Nyaman juga ya? Iya. Oke, baik. Dan informasi nih yang kita peroleh ya dari sekolah. Kita tuh udah nyari-nyari informasi ke sekolah kalian loh. Jadi informasi yang kita peroleh gitu dari sekolah bahwa kalian itu merupakan murid-murid berprestasi gitu ya, benar ya? Nah, boleh nggak di-spill ke Vokanesia tentang prestasi-prestasi kalian gitu, biar Vokanesia juga tahu ya. Kalau dari Fiza dulu. Mungkin salah satu prestasi saya itu mengikuti Melbourne Symphony Orchestra. Melbourne Symphony Orchestra, ya. Iya. Jadi mungkin saya bisa menjelaskan ya mungkin dari boleh. awal ya mungkin ya. Boleh. Mungkin untuk tantangan tersendiri untuk Melbourne Symphony Orchestra tuh awalnya tuh saya memang agak enggak yakin karena juga banyak juga peserta yang ikut di situ, berapa ratus gitu yang ikut. Dan alhamdulillah juga saya keterima di situ. Prosesnya juga sebenarnya untuk kayak melatih itu kan kita juga ada untuk musik klasiknya ya. Jadi
diseleksi musik klasik. Nah itu untuk mempersiapkannya juga udah lumayan lama sebenarnya untuk musik klasiknya itu yang kita pilih, dan akhirnya pun ya alhamdulillah keterima di acara Melbourne Oke, selain itu Symphony. apa? Selain Melbourne Symphony Orchestra itu sendiri apa prestasinya? Mungkin kalau yang paling vital hanya itu saja. Gitu ya. Bukan dari luar mungkin ada prestasi-prestasi lain gitu? Mungkin belum. Belum ya. Oke, kalau Allegra? Berapa nih? Nggak apa-apa, boleh sebutin aja prestasinya. Banyak ya, boleh, banyak sebanyak ya. mungkin boleh disebutin di sini. Ha? Saya pernah mengikuti International Music Medici Competition, kemudian Gita Bahana Nusantara. Oke. Ada juga lomba Serenade Bunga Bangsa. Bukan lomba, itu adalah semacam orkestra Serenade Bunga Bangsa. Oke, haha. Untuk lombanya ada juga Veranza, INPF, yaitu. Ya, dan banyak banget lomba itu ini ya, jadi juara 1. Iya, Luar kebetulan biasa. biasanya juara 1. Oh, keren banget ya. Oke, kalau Yola gimana? Kalau aku berbeda dengan mereka berdua. Kalau mereka berdua kan musik, nah aku olahraga. Aha, Nama olahraganya itu namanya dance sport. dance sport. Ya, di tahun kemarin aku ikut Indonesia Open Dance Sport Champion, itu dapat juara 1. Itu internasional. Itu yang di mana di Jakarta. Di Jakarta. Oh, keren banget. Terus Oke. 2 minggu kemudian ikut Porda. Kalau Porda tingkat nasional dan mendapatkan juara 1. Juara 1 juga. Iya. Keren, ini memang benar-benar ya. Oke, kalau kalian sendiri ya sejauh ini gitu ya, kalian kan sebagai murid berprestasi ya, ada nggak sih tantangan terbesar dari diri kalian gitu sebagai siswa yang berprestasi gitu? Banyak ya. Banyak ya. Nah, sebutin deh biar saya juga tahu. Waktu sih, karena di SMM kan jadwalnya padat sekali ya. Oke. Dan latihan saya tuh dengan partner saya tuh tabrakan sekali dengan jadwal di SMM. Kadang waktunya buat nyocokin susah. Oke. Terus kalau Soalnya kan jadwalnya di sini kayak bukan hanya satu acara doang. Jadi kadang ada beberapa Iya, gitu. Jadi iya, kayak itu. kadang tabrakan dan kita tuh harus mengelola waktu kita. Iya benar. Itu dia. Mulai gitu. kayak apa ya? Ada latihan orkes. Iya, latihan latihan orkes. jadi kalau mau tampil berarti harus latihan terus gitu ya? Latihan terus. Oke, tapi sejauh ini kalian gimana? Kita Kita enjoy, aja. enjoy. Kita Iya, enjoy. Nah, Iya. itu dia. Kita juga sudah memilih musik ya, Iya, jadinya jadi kita ya enjoy aja. Oke, iya. Jadi tetap enjoy ya, biarpun banyak tantangan dalam mengejar prestasi kalian dan kita tahu bahwa hasilnya pun juga tidak mengkhianati hasil ya, bahwa kalian ternyata bisa jadi juara gitu ya di lomba-lomba yang kalian ikutin gitu ya. Oke, nah kalau misalnya nih tadi kan disampaikan ya, kalian enjoy nih dalam mempersiapkan untuk meraih prestasi itu ya. Kalian kalau misalnya ada libur nih, nah misalnya liburnya agak panjang nih. Kalian kan juga pengen dong dengan usia kalian yang masih muda gitu bisa kumpul atau jalan bareng teman-teman kalian, atau mungkin pengennya di rumah aja rebahan, atau mungkin malah berusaha untuk tetap berkarya gitu. Tetap produktif sih. Ya, gimana? Pengen lebih berkarya gitu sih, soalnya kalau dengan berkarya itu kita bisa memperbanyak relasi dengan orang luar di sana juga. Iya. Oke, jadi nggak pengen nih ketika teman-teman kalian pada jalan gitu, kalian nggak pengen kayak gitu? Pengen Sejauh ini gimana Indra? Ada waktunya. Dan Oh, tetap bisa ini. Dan menurut saya itu juga udah healing sih sebenarnya. Iya kan. Jadi nggak harus ini ya, harus jalan-jalan terus pas memanfaatkan waktu yang libur Karena panjang latihan gitu. juga ketemu teman-teman. Main gitu. Oke, dan ini merupakan tips juga ya buat Vokanesia semuanya ya, bahwa kalau misalnya kita enjoy ya dalam menjalani sesuatu gitu, pastinya juga nanti hasilnya juga akan ini ya sesuai dengan ekspektasi kita ya. Buktinya ini ngejalaninnya juga enjoy dan hasilnya juga jadi juara semuanya gitu ya. Wah, keren banget. Kalau ini nih, kalian kan udah tadi disebutkan ya bahwa kalian tuh sudah banyak ya mengikuti lomba-lomba gitu. Sejauh ini persiapan yang kalian lakukan apa aja sih untuk ngikutin lomba-lomba? Mungkin bisa berbagi ke Vokanesia semuanya ya. Yang pengen ngikutin juga gitu, pengen ikutan jadi siswa berprestasi juga gitu. Coba ke siapa dulu nih? Aku Ayo, kalau sejauh ini sih aku ikut latihan privat sama coach aku. Terus juga sering-sering latihan mandiri walaupun jadwal SMM tuh padat ya. Oke. Kadang kalau pulang sekolah malam-malam tuh latihan sendiri. Mungkin itu sih. Baru nanti Hamin seminggu baru serius di
yang akan ada lomba itu. Lomba itu yang Iya, yang lagi untuk lomba diikuti. itu. Oke, kalau Allegra gimana? Ikut mengikuti les juga, kadang juga mengikuti workshop ataupun masterclass. Oke, baik. Kalau Saya juga sama juga mengikuti les dan juga workshop. Tapi kalau kayak gitu untuk persiapan ke lombanya ya, fokus di Iya. lombanya sendiri, itu butuh berapa lama waktunya? Paling 2 minggu, seminggu, 2 minggu cukup ya? sebulan. Sebulan, paling nggak sebulan, iya. Iya, udah maksimal banget sebulan. Tapi sampai yang begadang-begadang sampai menjelang pagi gitu nggak sih kalau Enggak juga latihan? sih. Oh, enggak. Tapi dulu pernah sih kayak begadang mungkin kayak biar musik klasik yang pengen dimainin itu tuh gimana biar bisa bagus gitu sih. Jadi sampai kadang begadang. Begadang ya, tapi dulu nggak yang pernah. terus-terusan Enggak. kayak Paling gitu cuma ya. sehari doang gitu. Cuma Kan butuh sehari istirahat ya. Iya, betul, oke. Nah, kalau kalian kan sebagai siswa di SMM atau SMK Negeri 2 Kasihan Bantul ya, itu menurut kalian nih, pendukung untuk perkembangan siswa di SMK 2 Kasihan ini apa aja? Misalnya dari guru, fasilitas lingkungan atau teman-teman itu sejauh mana? Dukungannya ya. Iya. Tentunya di sini tuh guru-guru SMM tuh sangat mendukung kita. Kalau misalkan kita ada mungkin latihan orkes yang bertabrakan, ya guru-guru juga saling mensupport kita sih. Jadinya tuh lebih enak juga. Jadi kadang mungkin ada ya, mungkin guru di luar sekolah SMM yang kayak mungkin nggak setuju, kamu nggak boleh, nggak usah ikut orkes, ikut pelajaran saya aja. Tapi kebanyakan guru Tapi kalau di sini lebih dibolehkan. ya dibolehkan, lebih jadi mendukung. ngedukung kita ya. Iya, mendukung Lebih kita untuk berkembang gitu ya. Iya, bermusik. Teman-teman juga ikut suportif kayak Iya, gitu. benar. Oke, itu dari guru-gurunya. Kalau yang lainnya mungkin ada dari fasilitas fasilitas yang ngedukung. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini maksudnya. Itu gimana? Ngedukung juga? Mesti ada. Kalau aku soalnya latihannya kan di luar dari SMM ya. Jadi di aku sih belum ada. Oh gitu. Iya. Terus? Jadi latihannya di luar malahan. Oh, berarti kalau yang dari sekolah sendiri? Cuman dukungan dari guru-guru dan teman-teman. Itu kalau dari aku. Oke. Lingkungan juga ngedukung ya? Iya, Ya, Teman-teman jadi juga orang tua juga mendukung Orang tua pastinya. pasti ya. Dengan teman-teman sendiri juga pada support ya dengan Iya, kalian sendiri. betul. Oke. Coba kalian bisa menurut kalian nih pengalaman kalian ya praktik dan proyek di sekolah ini yang membantu untuk siap masuk dunia kerja dan industri kreatif itu seperti apa? Mungkin ada pengalaman-pengalaman mungkin kalian pernah praktik di mana atau ngerjain proyek apa gitu yang dari sekolah dikasih dari sekolah gitu untuk yang bisa membantu untuk siap di dunia kerja gitu atau industri gitu seperti apa? Mungkin kayak di sini kan ada pembelajaran untuk kelas 1 tuh ada yang namanya materi tentang TTP, tahap teknik pentas. Iya, Jadi itu TTP ya. tentang soundman gitu, terus tentang lighting. Oh, diajarin juga Iya, diajarin ternyata. juga kita. Oke. Jadi awalnya saya kira tuh wah ini mesti gampang. Tapi ternyata dia juga susah. susah. Kayak mixer gitu kan harus pas. Jadi kayak harus nyoba juga. Iya, lampu-lampunya juga harus Iya, diarahin kayak harus kemana pas gitu. Jadi susah ternyata nggak Iya. segampang itu. Ternyata jadi lighting kayak begini. Musik tuh nggak cuman main doang. Iya, Ternyata bisa menguasai itu jadi juga ya. kayak ngelipet kabel aja juga ada itu dia ada juga, ada ada cara cara. nggak cuma asal ternyata gua kira kan dulu awalnya asal ternyata ada caranya. Oh gitu. Ih, menarik banget ini ya obrolan kita. Jadi ternyata di SMM-in sendiri nggak cuma diajarin dengan sesuai dengan bidang musik masing-masing ya. Enggak. Tapi tadi ya disampaikan ya bahwa diajarin tentang lighting juga, kemudian apa? gulung kabel. Belum Ada juga. tekniknya. Oke. Ya tapi sejauh ini kalian gimana nih? Diajarin itu gimana? Kita enjoy Ya, sih, kita seru enjoy. ya. Juga banyak Meskipun wawasan pusing. iya Iya, banyak wawasan seru juga sih ternyata sebenarnya tentang kayak gitu tuh baru tahu Akhirnya juga. jadi ngerti kan? Iya, Oh, iya. Oh, tadi kan disampaikan juga bahwa di sini salah satunya kan ketika untuk ini siswa kan nggak cuma dari sesuai dengan bidangnya ya, tapi diajarin juga bagaimana tadi menjadi soundman atau lighting juga seperti itu ya. Iya, dan sejauh ini ya yang kalian alami selama sekolah di SMM ini atau SMK Negeri 2 Kasihan Bantul ini ya, ada nggak pengalaman yang paling apa ya seru atau berkesan gitu? Ada nggak? Ada ya pasti dong. Ada, Ya apa pasti coba ada. deh? Mungkin bisa di share ke Bukan Chef. Jadi kalau SMM itu kan selalu punya event nih. Hmm. Kita kayak latihan tuh hampir tiap hari ya. Tapi pasti Itu kalau latihan tiap hari, jadi setiap mau ada event aja atau
Iya, Emang tiap ada event, tapi ada pelajarannya tersendiri. Itu udah dijadwal kalau itu. Oke. Tapi kalau mau ada event itu latihannya lebih rutin. Oke, lebih intens ya. Pasti kan capek ya latihan, tapi saat hari H tuh pasti kayak capeknya hilang gitu loh. Itu seru sih menurut aku. Oh iya iya iya. Kalau eventnya berjalan dengan lancar, jadi capeknya hilang. Langsung hilang ya. Oke, terbayarkan sudah ya. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain? Kalau aku sih ini pramuka kemarin. Contohnya kita biasanya anak pramuka kan paling acaranya gitu-gitu aja. Kita sebagai anak-anak SMM tuh disuruh membawa alat musik sendiri dan kita menampilkan orkes gabungan. Jadi konser ya? Iya. Pramuka sambil konser? Beda dari sekolah yang lain ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong untuk SMK Negeri 2 Kasihan Bantul. Oke, kalau Yesus sendiri? Mungkin contohnya kayak SKSO itu tuh, SKSO itu adalah Sawo Kecil String Orchestra. Jadi di situ banyak yang sebenarnya event-eventnya dari anak-anaknya tersendiri. Jadi itu yang jadi pimpinan produksi, arranger atau apapun itu dari dilibatkan anak-anak semua ya? SMM. Nah itu mungkin serunya di situ tuh ya kita latihan rutin terus pas untuk jadwal SKSO-nya. Dan juga ternyata banyak juga materi-materi lagu yang dikasih itu tuh bisa menambah dan meningkatkan juga untuk kita di musik klasik juga sih, materi yang diberikan. Gitu. Iya. Oke. Dan di SMM tuh juga kita disuruh untuk mengelola event ya. Iya, betul. Iya. Oh, dia. Kayak SKSO juga, Anglo Anglo Cita. Oh, jadi memang diajarin mandiri juga ya? Iya. Keren banget. Oke, ya. Nah, ini sesuai dengan kali ini kan masih nuansa Hardiknas ya. Sesuai dengan tema Hardiknas kita bahwa tahun ini kan partisipasi semesta, tahu kan ya? Kalau menurut kalian sebagai seorang pelajar ya, bentuk dukungan apa atau partisipasi di lingkungan sekitar itu yang paling terasa buat kalian tuh apa? Keluarga sih. Lebih ke keluarga ya? Keluarga yang paling support dan mendukung. Terus ada lagi kan itu semesta ya, semuanya kan ada banyak ya, melingkupi banyak ya kalau partisipasi semesta. Kalau dari Yola lebih ke keluarga ya? Keluarga dan teman-teman. Dan teman-teman juga. Oke, kalau dari Allegra? Guru-guru. Guru? Iya, guru dan teman juga. Teman juga ya. Kalau bisa. Ya pastinya dari keluarga, guru, teman, dan ya pokoknya lingkungan sekolah, di lingkungan rumah juga mendukung. Oke, berarti emang ini ya dari sesuai dengan tema Hardiknas kali ini emang dengan partisipasi semesta emang benar-benar ada kolaborasi itu ya? Iya. Sudah ini ya sesuai gitu ya. Oke, asik banget Vokanisya obrolan kita barengan dengan adik-adik kita dari SMM Yogyakarta. Jadi bingung karena dulu namanya SMM. Iya. Sekarang SMK Negeri 2 Kasihan ya. Oke. Tapi asik banget ya ngobrol sama mereka gitu. Kalian pernah nggak sih merasa didukung banyak pihak untuk meraih prestasi gitu? Banyak. Pastinya, iya. Didukung. Misalnya dari guru atau teman atau orang tua mungkin atau mungkin dari lingkungan sekitar gitu dari sekolah. Kepala sekolah Bapak kepala sekolah paling mendukung. Wow, luar biasa. Terus Pastinya ya dari orang tua juga, mungkin dari guru-guru masing-masing instrumen juga mendukung. Oke, jadi intinya tetap dari sekolah utama juga ya, Iya, yang mendukung dari orang tua, teman-teman juga semuanya ngedukung ya. Iya. Ada kan ada sih mungkin, tapi kalau di sini mungkin kita tahu ya bahwa di sini bersaingnya adalah untuk prestasi semua ya. Iya. Jadi positif lah gitu kan sebagai dukung. Oke, menurut kalian buat temen-temen nih, nah ini Vokanisya kita akan informasikan ya bahwa ini mungkin buat Vokanisya ini yang masih duduk di kelas SMP ini ya. Nah ini buat teman-teman yang sekarang masih SMP gitu, yang mungkin masih bingung ingin memilih sekolah yang tepat untuk mereka. Apa sih pesan untuk mereka gitu atau alasan mungkin bisa disampaikan ke Vokanisya semua kenapa harus SMK gitu. Ayo semua deh. Ayo. Di tengah. Oke. Gimana? Ini tentang SMM nih, biar mereka mau masuk. Iya, boleh. Oke. Boleh. Mungkin ini sih, kalau masuk SMM tuh experience-nya banyak. Oke. Bagi yang mereka belum punya experience mungkin di bidang pelajaran atau lomba bermusik, itu bakal merasakan satu-satu semua. Biarpun mungkin dari awal emang sebelumnya nggak ngerti sama sekali, tapi tetap nanti kalau setelah masuk bakal ini ya dapat banyak experience di situ ya. Oke, menarik. Yang lain oke?
Jadi kalau untuk SMM di sini ya, itu bukan hanya musik doang aja, tapi juga kalian bisa belajar akademik juga di sini. Jadi semua pelajaran tuh ada. Iya, ada. Iya. Wah, bukan hanya musik klasik doang, musik keroncong juga ada di sini. Oh, ada. Karawitan juga ada. Karawitan. Wow, Jadi luar biasa. wah, sangat mudah. Emang jadi recommended banget gitu ya SMM. Dan temennya juga seru-seru, pada support semua. Support semuanya ya. Jadi Saling gandeng lah pokoknya. jadi lingkungannya circle-nya emang positif semua gitu ya. Oke, jadi kita tetap enjoy sekolahnya di sini. Ya, dan ini kalau misalnya kalian nih kan udah ini ya, udah ini kelas 1, kelas 2. Bisa nggak mungkin mendeskripsikan tentang SMM? 3 kata aja. Oke, dari aku ya. Boleh. Berproses, bertumbuh, dan berpengalaman. Berproses, bertumbuh, berpengalaman. Oke, next dari Allegra. Kalau aku menantang, disiplin, dan berbakat. Menantang, disiplin, dan berbakat. Yuk, kemudian Yesa. Berkarya, berprestasi, dan juga bersinar. Berkarya, berprestasi, bersinar. Wow, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan semuanya. Oke. Dah, setelah semua pengalaman yang sudah kalian raih gitu ya, pasti punya dong mimpi terbesar. Kalau kalian apa mimpi terbesarnya? Yuk Kak, yuk Kak. Kakak dulu deh. Yuk. Kalau aku pengen menggapai prestasi-prestasi yang baru mau aku raih dan menggapai pengalaman-pengalaman yang belum aku sempat dapetin. Oke, kalau Allegra? Aku mungkin mau menjadi musisi di luar negeri sana. Wih, musisi luar negeri ya. Oke, kalau itu? Kalau saya ingin menggapai universitas yang saya inginkan. Amin, luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti tercapai semua ya mimpi-mimpi besar kalian semuanya. Oke, dan kalau sebagai siswa ya dari SMM ini, harapan kalian sebagai siswa SMM ini apa nih di masa mendatang untuk SMM-nya sendiri? Ya semoga siswa SMM ini terus berkembang, berprestasi dan juga bisa menginspirasi orang luar sana lewat musik. Oke, ya. Terus kalau Allegra? Kalau aku mungkin semoga SMM semakin banyak melahirkan musisi-musisi hebat dan berbakat. Iya, oke. Kalau Yola? Semoga SMM terus berkembang dan menjadi tempat yang nyaman untuk murid-murid berproses. Ya, ini emang ini semua ya. Berprestasi semua dan juga pinter-pinter semua ini ya dari siswa yang sudah hadir di sini, teman-teman kita di sini ya, Vokanesia. Nah, sesuai dengan tema kita nih, Hardiknas ya. Apa harapan kalian nih untuk para generasi muda teman-teman kalian gitu di momentum Hardiknas 2026 ini? Kalau dari aku sendiri, semoga orang-orang anak-anak Indonesia bisa merasakan pendidikan tanpa harus terhalang oleh ekonomi, keadaan ataupun latar belakang. Oke, intinya tetap semangat ya. Iya. Oke, next. Kalau Yola, saya bisa. semoga siswa-siswa dan juga murid-murid Indonesia ini terus berkembang dan juga berprestasi di luar sana serta juga berkarakter. Berkarakter Iya, ya, betul. itu utama. Kalau Yola? Buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk berproses. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakalan tahu. Oke, ya kalau nggak mencoba nggak bakalan tahu Yes. ya. Oke deh kalau gitu. Ya luar biasa sekali obrolan kita hari ini Vokanesia barengan dari siswa-siswa berprestasi dari SMM atau SMK Negeri 2 Kasihan Bantul. Thank you banget untuk waktunya kalian. Ini udah ganggu ya. Makasih juga ya Kak. Lagi pada sekolah diganggu sama kita. Baik Kak, Aman kita banget. enjoy banget. Oke, thank you ya. Pokoknya sukses terus untuk kalian. Semakin banyak prestasi yang diraih ya, dan semoga nanti tadi mimpi-mimpi yang sudah diimpikan akan tercapai semuanya ya. Amin. Oke. Dan pengennya demikian tadi obrolan kita barengan dengan ada di kita dari SMK Negeri 2 Kasihan Bantul yang sangat menginspirasi dan juga penuh dengan kehangatan dan keseruan di hari ini ya. Saatnya Vika pamit undur dari Anda semuanya. Jangan lupa untuk follow media sosial kita, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe berikut di bawah ini ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam obsesi.